Washington News and Talk. Video masyarakat berunjuk rasa dengan membawa pamflet bertuliskan pabrik elit bayar lembur sulit viral di media sosial. Dalam video tersebut, pekerja pabrik mengeluhkan tidak dibayarkannya biaya lembur selama bekerja. Hal ini disampaikan para pekerja kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk dapat diteruskan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Bagaimana kondisi terkini dari kasus tersebut dan bagaimana respon pemerintah Provinsi Jawa Tengah? Kita akan jumpai Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Snaker Provinsi Jawa Tengah, Mumpuniati SHMM. Washington News and Talk. Kami juga undang Anda untuk berbincang bersama kami. Silakan via telepon 02476489100 atau pesan singkat 0818065543. Bu Uni, ini sebenarnya bagaimana sih atau kronologinya bagaimana sampai ada kemudian hal ini muncul? Ada pamflet bertuliskan pabrik elit biar lembur sulit. Sudah mengetahui ya Bu Uni ya? Iya, baik Mas Oka. Ya, dengan junior Bu. Mas junior ya. Kemarin itu memang ada berita viral di TikTok itu seperti yang teman-teman sudah lihat ya. Itu berawal dari upah lembur yang tidak dibayarkan. Kemudian pekerja atas nama Erma itu kemudian bikin TikTok viral itu yang kemudian kita tindak lanjuti, gitu Mas. Itu kemudian ada tidak dari Pemprov Jawa Tengah berkaitan dengan kejadian ini, Bu? Ya, ada. Kami kemarin Jumat tanggal 3 kemarin di Snaker Provinsi, kemudian di Snaker Kabupaten Grobogan, ada dari Polsek dan Polres. Kami mendatangi aparel dan kemudian kami temukan antara pihak pengusaha sama pihak pekerja. Tapi ketika kami temukan masing-masing memang punya argumen tersendiri terkait dengan kebenaran masing-masing. Kemudian kami sebagai pengawas ketenagakerjaan yang kemudian memeriksa semua bukti-bukti yang ada di perusahaan. Gitu. Ini argumen masing-masing apa itu Bu? Bisa disampaikan Bu Uni? Ya, pihak perusahaan merasa sudah membayar upah lembur dengan perhitungannya versi perusahaan, tapi kemudian pekerja ini merasa tidak dibayar karena merasa sudah bekerja misalnya 3 jam tapi dibayarnya cuma 1 jam, kadang tidak dibayar gitu. Ini perhitungan yang berbeda antara perusahaan dengan pekerja. Oh, begitu ya. Menemukan titik temu tidak dari pertemuan itu, Bu? Ya, akhirnya harus kami periksa dokumen-dokumennya dan setelah kami periksa barang buktinya, dokumen-dokumen dan lain-lain ya, semua harus kami periksa semuanya. Dan setelah kami periksa memang ada pelanggaran pembayaran upah dan kami sudah bina perusahaan, terus kemudian juga hari ini nanti akan kita kirimkan nota pemeriksaan yang isinya memerintahkan untuk membayar sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan kami perintahkan untuk menghitung ulang sehingga dibayarkan sesuai dengan hak yang harus diterima oleh pekerja. Jadi memang benar tidak dibayarkan begitu atau bagaimana sebenarnya? Ada yang memang tidak dibayarkan. Jadi cara menghitungnya itu ada yang salah gitu. Oh begitu ya. Sebenarnya skemanya bagaimana sih Bu? Benar dan salah itu dikatakan dari apa Bu? Apanya? Benar suatu lembur bisa dikatakan benar atau tepat itu di indikator dari apa Bu? Oh ya, ketika pekerja itu mau lembur itu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi harus ada persetujuan dari pekerja. Artinya harus ada surat perintah lembur yang ditandatangani oleh pekerja. Terus kemudian dia harus dibayarkan upah lemburnya. Terus lembur itu maksimal dalam 1 hari 4 jam atau dalam 1 minggu 40 jam. Jadi kita kan tidak boleh lembur terus itu karena kita kan manusia ya, memperhatikan faktor kesehatan juga. Itu yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Kalau kemudian perusahaan tidak memenuhi ini, apakah ada sanksi Bu? Ada. Ketika perusahaan tidak membayarkan upah lembur, maka ada sanksi pidananya.
sanksi pidananya itu di Perpu nomor 2 tahun 2022. Jadi ada sanksi pidananya 1 sampai 12 bulan atau denda 10 sampai 100 juta. Tapi tentunya ini pengenaan sanksi ini juga melalui tahapan ya, tidak bisa serta-merta diterapkan. Jadi harus melalui tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ada tata caranya, sesuai Permen 33 itu ada tata cara pemberian sanksi juga. Oh, begitu ya. Ini artinya memang memang harusnya ancaman ini bisa berlaku kalau kemudian perusahaan tersebut salah begitu ya dalam penerapannya. Tapi sebelum ada sanksi pidana tentunya ada peringatan dulu ya, ada surat peringatan, ada langkah-langkah yang dilakukan begitu Bu Uni ya. Iya, makanya kemarin ketika kami hari Jumat itu kami periksa sampai dengan malam itu, dari siang sampai dengan malam kami periksa, kemudian kami menemukan sementara kami menemukan bahwa memang ada pelanggaran, kemudian kami sampaikan ke pengusaha bahwa ini ada pelanggaran, ini ada salah, harus dihitung ulang, kemudian harus dibayarkan. Apakah pihak perusahaan bersedia untuk membayarkan yang harus menjadi haknya pekerja, dan perusahaan pada hari Jumat itu sanggup untuk membayar dalam waktu 5 sampai 6 hari ke depan mulai hari Jumat kemarin. Jadi nanti akan kami pantau apakah dibayar atau tidak. Tapi perusahaan pada intinya sudah sanggup untuk membayarkan. Tapi walaupun perusahaan berkomitmen kemarin Jumat sanggup membayarkan, karena saya Jumat malam sampai Jumat malam, jadi saya baru bisa membuat nota pemeriksaan itu secara resminya. Nanti perintah untuk membayarkan itu mungkin hari ini baru kami kirimkan ke perusahaan. Dan kalau itu tidak dipenuhi, artinya nota pemeriksaan ini kami beri waktu sebenarnya 14 hari. Tapi perusahaan ini malah bersedia membayar dalam waktu 6 hari mulai hari Jumat kemarin. Nanti kami pantau lagi. Oke, baik. Ini artinya sebenarnya masih ada proses-proses yang harus diikuti, dipenuhi sampai kemudian nanti bisa terbayarkan. Artinya pengawasan juga dilakukan kepada pihak perusahaan agar kemudian mereka membayarkan benar ya, Bu Uni ya? Iya, betul. Tetap kami pantau Mas, biar dia beneran membayar semuanya atau tidak. Memang ini kejadian pertama Bu, atau sebelumnya pernah ada kejadian yang lain yang kemudian sebuah perusahaan ini kemudian tidak membiarkan lembur Bu? Ada beberapa memang perusahaan yang dengan berbagai macam penyebab ya, mungkin karena lagi sepi order atau apa, memang kadang-kadang ada yang tidak membayarkan upahnya, tapi kemudian setelah kami periksa dan kami perintah untuk membayar, sudah dibayarkan. Biasanya ada yang sudah dibayarkan. Biasanya ada yang sudah dibayarkan ya. Ini perusahaan yang tidak membayarkan ini berarti perusahaan skalanya besar ya sebenarnya Bu ya? Ini skalanya besar. Kalau saya Aparel ini pekerjanya sekarang 3.000. 3.000 pekerja, besar ya sebenarnya? Ya, besar. Ini konveksi kan Bu ya? Ya, garment. Kalau garment kan sebenarnya kan untungnya juga besar ya Bu. Dalam hal ini artinya bisa membayarkan sebenarnya Bu ya. kalau untuk yang tahu pengusaha ya. Tapi yang pasti kalau perusahaan besar sih harusnya memang sudah paham aturan ketenagakerjaan ya. Biasanya seperti itu. Jadi tapi nanti kami tetap pantau perkembangannya. Kalau langkah-langkah lain dilakukan agar kemudian kejadian semacam ini tidak terulang, bagaimana Bu Uni? Ya, kami memberikan pemahaman. Kemarin kami edukasi juga bagaimana cara menghitung yang benar gitu, sesuai dengan ketentuannya. Karena versinya, pemahamannya mereka itu kan beda gitu kan. Dan pemahamannya mereka beda. Mungkin yang menguntungkan mereka, tapi yang pasti membaca aturannya seperti ini gitu, kami pahamkan juga. Termasuk juga kami melakukan pemeriksaan ke perusahaan-perusahaan lain ya. Di sini memang garment ini agak karena karyawannya banyak, padat karya, jadi mungkin kompleksitas permasalahannya sih banyak gitu. Tapi sekarang teman-teman pekerja ini sudah mereka sudah mengerti ketika hak-haknya tidak terpenuhi, biasanya mereka lapor. Dan kami juga ketika kami pas tidak melakukan pemeriksaan di sana, tapi kemudian ada yang lapor juga kami langsung tindak lanjuti seperti itu.
Ada tindak lanjut yang dilakukan. Jadi sebenarnya tidak hanya menunggu laporan, tapi juga aktif mengawasi ke lapangan juga, Bu Uni ya? Iya, kami mengawasi ke lapangan juga, Mas. Tapi perusahaan di Jawa Tengah itu saat ini jumlahnya 48.000. Banyak, Bu. Dengan jumlah, dengan Ibu yang sendiri barangkali tangannya harus banyak sekali, Bu Uni. Kami hanya pengawasnya 150. Jadi mungkin tidak bisa mencakup semuanya. Jadi kami semacam uji petik gitu ke beberapa perusahaan sektor apa itu tetap kami awasi. Dan mungkin memang ada yang terlewatkan, maka kami meminta kepada masyarakat dan teman-teman pekerja, kalau memang ada hak-haknya yang tidak terpenuhi, silakan lapor, bisa lapor ke Pak Gub, kan Pak Gub ada lapor Gub, di IG-nya Pak Gub juga bisa, maupun IG-nya Disnaker juga bisa. Silakan lapor aja, nanti kami tindak lanjuti. Barangkali kelewatan dari pemantauan kami karena jumlahnya 48.000 itu tadi, Mas. Iya, cukup lumayan banyak kalau dengan angka yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Tengah. Kalau sekarang kalau melihat keaktifan masyarakat, barangkali dalam memberikan laporan-laporannya kepada Disnaker, bagaimana Bu melihatnya, Bu? Banyak laporan yang masuk ke kami, Mas. Bahkan laporan itu sering juga yang melapor itu bukan pekerjanya, tapi istrinya, suaminya, tetangganya, temannya, bahkan seperti itu. Tapi kami mohon juga untuk teman-teman yang melaporkan ke Disnaker, mohon untuk mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Karena kami kadang-kadang gini, mereka melaporkan, tapi ketika kami tindak lanjuti perusahaannya itu tidak ada. Bahkan kalau kami googling itu di map juga nggak nampak, nggak ada. Sementara kami tidak bisa menghubungi si pelapor ini. Tapi artinya pelaporan ini kan kemudian menggantung ya, nggak terselesaikan. Itu juga menjadi PR kami sebenarnya, karena teman-teman ini tidak memberikan nomor telepon yang bisa dihubungi. Mungkin masalahnya adalah mereka itu takut identitasnya itu nanti terbuka itu. Padahal kami punya kode etik. Kami ada kode etik pengawasan bahwa pelaporan ini sifatnya rahasia, tidak kami buka gitu. Dan misalnya ada hal-hal yang memang tidak boleh kami buka. Identitas pelapor itu tidak boleh kami buka. Kemudian hasil pengawasan kami ke perusahaan itu juga tidak boleh kami buka secara detail. Kalau secara umum boleh lah, misalnya perusahaan ini melanggar, misalnya kayak gini seperti yang saya sebutkan tadi, itu tidak apa-apa. Tapi saya tidak boleh membuka secara detail karena itu kode etik yang tidak boleh kami buka. Ada kerahasiaan. Nanti kalau saya buka, saya yang dikecewakan kan. Iya benar juga ya. Jadi sebenarnya masyarakat tidak perlu takut atau bahkan khawatir kalau datanya kebuka. Kan dia juga logikanya mungkin begini ya. Kalau saya sebagai menempatkan diri sebagai seorang karyawan perusahaan, begitu kemudian saya melaporkan perusahaan saya sendiri, tentunya nanti akan dampaknya ke saya sendiri, sehingga data itu perlu dijaga. Begitu sebenarnya Bu ya? Iya betul. Pada takut kadang-kadang ketika kami telusuri malah kemudian mencabut laporannya. Gitu. Karena takut ya. Padahal kami tidak pernah membuka ke perusahaan. Bahkan perusahaan kalau nanya yang gini, saya bahkan kami pun tidak membuka, inisial pun tidak kami buka, ciri-cirinya pun tidak kami buka. Karena kalau yang tanya itu pasti ini kan kode etik. Saya tidak mungkin membuka pelapor. Jadi tenang aja teman-teman, nggak mungkin kami buka. Masuk ke pengawas nggak mungkin kami buka. Hanya kami yang tahu merahasiakan identitas itu. Oke, baik. Ini yang perlu dipahami juga oleh masyarakat di Jawa Tengah agar kemudian nanti berani melaporkan ya kalau ada masalah. Ini kira-kira laporan yang keberapa Bu dari masalah-masalah yang ada berkaitan dengan pabrik di Jawa Tengah Bu? Apakah baru ini atau seperti apa? Masalahnya banyak Mas. Aduan di kami banyak banget. Ada di datanya, tapi saya harus buka dulu kayaknya kelamaan. Ada data yang harus kalian buka. Itu di lapor grup itu banyak banget yang masuk ke kami dan itu harus kami tindak lanjuti. Ratusan. Sesuatu laporan bisa ditindaklanjuti kalau kemudian nanti terkonfirmasi ya. Kalau tidak terkonfirmasi bagaimana Bu? Gimana Mas? Maksudnya? Suatu laporan itu kan nanti kan pasti akan ada tindak lanjut. Itu apa kemudian yang harus dilakukan? Apakah harus terkonfirmasi dulu bahwa ini siapa yang melaporkan baru ditindaklanjuti oleh Pemprov atau bagaimana Bu? Ya, sebaiknya harus ada identitas lengkap ya kalau melapor biar kami memudahkan untuk kami. Tapi misalnya tidak ada identitas lengkap, kalau bisa kami telusuri, perusahaannya bisa kami temukan, kemudian aduannya jelas,
terkait apa, itu nanti pasti langsung kami tindak lanjuti. Kadang-kadang gini Mas, aduan itu kalau nggak jelas kan kita nggak tahu nih ini harusnya masuk kewenangan siapa, karena kan ada dinas provinsi, ada dinas kabupaten. Nah ini kewenangannya berbeda. Ketika ini permasalahan ini adalah masuk bisa dimediasi, artinya misalnya ada perselisihan. Menurut saya begini, menurut perusahaan begini, harusnya saya dari sini, perusahaan begini. Nah itu masuknya ke mediator. Mediator itu ada di dinas kabupaten. Nah kemudian kalau yang pelanggarannya misalnya upah saya dibayar di bawah upah minimum atau upah saya tidak dibayar, maka itu menjadi kewenangan kami. Gitu. Jadi beda. Jadi kalau misalnya aduannya jelas, nanti kami bisa, kalau memang ini masuk ke kami yang turun. Tapi kalau misalnya, oh ini harusnya masuk ke mediator, maka kami teruskan ke mediator. Gitu. Jadi lebih cepat penanganannya kalau aduannya jelas. Kalau aduannya jelas, artinya kan kami harus menggali dulu, mencari kebenarannya dulu, itu kan butuh menambah waktu sebenarnya. Kalau mau lebih cepat, malah harusnya aduannya sudah jelas. Jadi aduan yang diadukan siapa, terus kemudian aduannya terkait apa, nomor telepon yang bisa dihubungi berapa. Dan begitu masuk ke kami kan langsung, misalnya tanggal 5 menit kami terima, langsung saya bisa angkat telepon. Kronologisnya seperti apa gitu. Kalau ada nomor teleponnya, kemudian mungkin baru besok saya bisa, saya kan punya jadwal ya, antrian. Nah nanti saya masukkan jadwal saya, misalnya teman-teman siapa yang berangkat mungkin besok gitu. Tapi paling tidak ketika menerima aduan katakanlah sampai ke kami 5 menit kami sudah bisa nelpon gitu. Selain kalau misalnya nggak ada nomor teleponnya kan saya harus masukkan ke daftar antrian, besok baru dikunjungi ke perusahaannya, kan mendapat jawabannya agak lambat dibanding ketika ada ini, kan berarti artinya si pengadu ini langsung mendapat respon nih dari kami, walaupun tidak belum pada kesimpulan, tapi kan kami sudah tahu nih, permasalahannya ini, berarti yang pas menangani bagian ini gitu. Jadi lebih enak begitu Mas. Kalau ada aduan. Jadi memang paling tidak aduannya itu muncul seperti apa, kemudian nanti akan ditangani bagaimana, ini harus cukup jelas ya sebenarnya Bu ya. Iya. Baik. Kan masalahnya macam-macam nih yang diadukan apa gitu kan. Apakah nggak boleh cuti, apakah wanita hamil dipekerjakan malam hari. Nah itu kan ada masalahnya macam-macam. Yang paling banyak berarti apa Bu tadi Bu laporannya? Biasanya Bu? Terkait biasanya kayak ada sama ya Mas, ada pesangon yang tidak dibayarkan gitu, misalnya di PHK sepihak gitu, terus kemudian juga ada tadi upah lembur yang nggak dibayar, ya sekitar itu sih aduannya. Ada juga yang cuti wanita lagi mens nggak boleh cuti gitu, ada juga macam-macam Mas. Iya. Macam-macam masalahnya. Saya bacakan pertanyaan dari pendengar yang masuk kepada kami ya. Ini ada Ibu Ita yang menyampaikan di Semarang, dia bekerja sudah 3 tahun di suatu perusahaan, masih berstatus sebagai karyawan kontrak. Kemudian seminggu sebelum penyelesaian kontrak resign karena ada satu hal. Apakah berhak mendapatkan pesangon begitu ya? Tanggapannya bagaimana Bu? Ini statusnya karyawan kontrak, kemudian dia resign seminggu sebelum kontrak berakhir di tahun ketiga. Tapi dia tidak mendapatkan pesangon. Apakah harus dapat pesangon atau tidak nih? Kira-kira bagaimana Bu Ita ini menyampaikan? Kalau karyawan kontrak ini dapatnya bukan pesangon. Pesangon itu adalah untuk PKWT. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu PKWT. Pegawai tetap lah gambarannya orang menyebutnya. Kalau pegawai kontrak itu dapatnya kompensasi, beda. Kompensasi harusnya. Jadi kompensasi itu didapatkan ketika selesai kontrak. Jadi misalnya kontraknya 1 tahun, 12 bulan misalnya ya, kontraknya 12 bulan. Nah 12 bulan ketika dia mau diperpanjang 12 bulan lagi, maka sebelum kontrak berikutnya, pengusaha harus membayar kompensasi dulu, baru dilanjut ke berikutnya gitu.
Oke, begitu ya, baik. Terakhir barangkali Bu, ada pesan yang mau disampaikan kepada pendengar, Bu? Ya, untuk teman-teman pekerja, kalau memang merasa haknya itu tidak terpenuhi, silakan dilaporkan saja ke Disnaker. Jadi tidak perlu, langkah pertama yang harus dilakukan, komunikasikan dulu dengan pihak pengusaha. Jadi bipartit itu adalah yang paling harus diutamakan. Intinya kan pekerja sama pengusaha ini kan sama-sama membutuhkan. Jadi sama-sama menguntungkan. Pengusaha butuh pekerja, pekerja butuh pekerjaan gitu kan. Jadi sama-sama menguntungkan. Jadi kalau ada masalah silakan dikomunikasikan secara bipartit antara pengusaha dengan pekerja. Kalau tidak tercapai kesepakatan, silakan datang ke Disnaker Kabupaten. Kan di sana ada mediator. Jadi nanti jadi tripartit antara pengusaha, pekerja, sama mediator. Nanti kalau nanti dari mediator ini kemudian akan memilah apakah bisa diteruskan di pihak mediator atau kalau pelanggaran memang normatif bisa diteruskan ke pengawas provinsi. Jadi nanti di mediator pun ada tahapannya. Kalau tidak puas lagi nanti ada anjuran, kemudian bisa masuk ke PHI, Peradilan Hubungan Industrial. Ada juga. Jadi yang pertama tetap jaga hubungan industrial yang baik antara pengusaha dengan pekerja dengan tetap melaksanakan bipartit, kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Saya rasa itu yang paling bagus. Sebelum melaporkan kepada Disnaker provinsi. Nanti lebih baik hubungan kedekatan, keharmonisan hubungan industrial itu yang paling bagus. Oke, baik. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya, Bu Uni. Semoga nanti tidak ada masalah-masalah yang muncul. Hubungan industrialnya semakin juga baik di Jawa Tengah dan iklim investasi kita juga semakin kondusif ya, Bu Uni. Terima kasih, Bu Uni. Selamat siang. Ya, terima kasih. Demikian mendengar wawancara kami bersama dengan Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerjaan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah, Mumpuniati SHMM. News and Talk.